Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Guru ya. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru harap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran tematik, tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran kedua dan ketiga. Sebelum dimulai, anak-anak membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberi kemudahan dan memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap? Mari kita mulai belajarnya ya. Kalian buka buku paket tema 7, buka halaman 11. Nah, kita masuk di pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makanan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, di sini ada gambar kucing dan gambar kursi. Nah, yang gambar pertama ini, kucing adalah termasuk benda hidup. Ya, anak-anak ya, karena dapat tumbuh dan memerlukan makanan. Selanjutnya di gambar kedua adalah gambar kursi. Kursi termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak dan tidak membutuhkan makanan. Nah, kalian bisa tuliskan kalimatnya ya, berdasarkan ciri-ciri pada gambar. Yang pertama, kalian bisa tuliskan, kucing itu berlari dengan cepat. Selanjutnya, kalimat yang kedua, kursi itu terbuat dari kayu yang kuat. Nah, kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan. Atau kalian boleh menuliskan kalimat yang lainnya. Kita lanjutkan lagi. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Nah, lihat yang pertama. Kalimat yang pertama ada kucing benda hidup. Kalimat yang kedua, kursi benda tak hidup. Anak-anak, kalian tulis dengan huruf tegak bersambung ya. Sesuai contohnya. Nah, kalian tuliskan di sini, kalian salin. Ya, sesuai contohnya, kalian tulis dengan huruf tegak bersambung. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, perhatikan ya gambarnya ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut. Nah, kita sambil perhatikan gambarnya ya anak-anak ya. Ini adalah gambar gerak berjalan. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Nah, ini seperti ini ya. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Nah, tangannya dikepalkan ya. Nah, dikepalkan. Yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lanjutkan lagi. Setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat berpindah
Saat berpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Nah, ini adalah gambar gerak berlari, ya. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Anak-anak, kalian bisa ikuti di rumah kalian masing-masing ya. Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran ketiga. Ayo berlatih. Apakah kamu dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di kolom ini ada simbol sila-sila Pancasila. Sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Yang pertama ada bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Nah, dari kelima simbol ini, mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Nah, sekarang kita ke nomor 1 ya. Nah, di sini nomor 1 ada bintang. Apakah bintang termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali anak-anak. Bintang adalah benda tak hidup. Ya, kalian bisa checklist di sini. Yang kedua ada rantai. Rantai termasuk benda hidup atau benda tak hidup anak-anak? Ya, betul sekali. Rantai adalah benda tak hidup. Kalian bisa checklist di sini. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Pohon beringin termasuk benda hidup. Yang keempat, ada kepala banteng. Kepala banteng apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul. Kepala banteng adalah termasuk benda hidup ya anak-anak ya. Yang kelima, ada padi dan kapas. Padi dan kapas apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Jawabannya termasuk benda hidup. Mudah sekali bukan anak-anak? Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya, seperti yang sudah Bu Guru berikan contohnya. Kita lanjutkan lagi. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Gunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia. Nah, nanti kalian bisa gunting dan kalian tempel ya. Kalian masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Ya, betul sekali. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi sila keempat Pancasila. Nah, nanti kalian susun ya. Kalian potong dulu. Nah, nanti lalu kalian susun di sini sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Kalian gunting lalu kalian tempel. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, mana yang termasuk simbol sila keempat Pancasila? Ya, betul sekali, yaitu kepala banteng. Kalian bisa lingkari ya, gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia.
Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya dan tuliskan di bawah ini. Nah, Bu Guru kasih contoh ya. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing. Cara banteng bergerak adalah dengan menggunakan keempat kakinya. Dan makanan yang disukainya adalah rumput. Nah, itu adalah cara banteng bergerak dan makanan yang disukai oleh banteng. Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Atau kalian bisa tuliskan informasi lainnya yang terkait dengan banteng tersebut. Kita lanjut lagi. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Yang pertama, buah. Yang kedua, sayuran. Ya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, lihat di sini. Di sini ada Benny yang sedang makan sayur. Kalimatnya kalian bisa tuliskan ya. Benny suka makan sayur. Di gambar kedua, di sini ada Lani yang sedang makan buah pepaya. Kalimatnya, Lani suka makan buah pepaya. Yang ketiga, ada seorang anak yang sedang minum susu. Kalimatnya, saya suka minum susu. Nah, kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Kalian tuliskan dengan rapi. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Ayo berlatih. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada gambar buah, apel, pisang, dan pepaya. Di sini sudah ada contohnya. Banyaknya apel adalah 44 buah. Nah, bilangan 44 ditulis 44. Nah, 44 itu adalah lambang bilangannya ya. Sedangkan ini 44 ini adalah nama bilangannya. Paham ya anak-anak ya? 44 ini angkanya ini termasuk lambang bilangan. Dan yang ini, hurufnya ini adalah nama bilangan. Kalian bisa bedakan ya anak-anak ya. Selanjutnya, Bu Guru kasih contoh lagi. Yang kedua ada gambar pisang. Nah, berapa banyak pisang? Dihitung dulu ya. Nah, yang pertama ada berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 anak-anak ya. Yang kedua, sama nih, ada 10. Yang ketiga, ada 10. Yang keempat juga ada 10. Puluhannya ada 4. Ya. Sekarang kita hitung satuannya. Satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satuannya ada 9. Jika kita gabungkan, puluhannya ada 4 sama dengan 40 ditambah 9-nya satuan. Ada 9. Kita gabungkan jadi berapa anak-anak? 40 ditambah 9. Ya, betul sekali. Hasilnya 49. Kalian bisa tuliskan ya, banyaknya pisang adalah 49 buah. Nah, kalian bisa tuliskan di sini, lambang bilangannya 49. Ditulis nama bilangannya 49. Ya, kalian tulis dengan huruf di sini ya, nama bilangannya. Selanjutnya, di gambar ketiga ada gambar pepaya. Nah, kalian bisa hitung
Ya, lalu kalian tuliskan seperti contoh yang tadi sudah Bu Guru berikan. Ya, lanjutkan lagi. Tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Nah, di sini ada lambang bilangan 57. Lalu kalian tuliskan nama bilangannya ya. Kalian tuliskan di sini 57. Nah, selanjutnya di sini ada nama bilangannya 43. Lalu kalian tuliskan lambang bilangannya ya. Kalian tuliskan angka 43. Sama, sekarang yang ketiga di sini ada lambang bilangan 52. Kalian tulis nama bilangannya ya, 52. Mudah sekali bukan anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Nah, di sini ada lambang bilangan, ya. Nah, lalu kalian, di sini juga ada nih, di sini juga ada lambang bilangan. Nanti kalian gunting lalu kalian tempelkan sesuai urutan ya. Nah, di sini masih ada yang kosong urutannya. Kalian gunting lalu kalian tempel sesuai urutan yang kosong. Nah, bilangan pertama ada 41. Setelah 41, bilangan berapa anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu 42. Nah, lalu kalian cari di sini bilangan 42. Mana bilangan 42? Nah, ini yang pertama ya anak-anak ya. Kalian bisa gunting, ya. Lalu kalian tempel di sini bilangan 42. Setelah 42 ada 43. Nah, di sini ada yang kosong lagi. Setelah angka 43, bilangan berapa lagi anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu bilangan 44. Nah, lihat lagi di sini, apakah ada bilangan 44? Ya, betul sekali, ini bilangan 44. Kalian bisa gunting lagi ya. Lalu kalian tempel di sini. Nah, seterusnya seperti itu anak-anak ya. Kalian susun sesuai lambang bilangannya. Semoga dapat memahaminya ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Semoga semuanya dapat memahami pelajaran hari ini. Bu Guru tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.